Alasan Arab Saudi bolehkan pasangan turis yang belum menikah menginap di kamar yang sama. Pada Oktober 2019, pemerintah Arab Saudi mengumumkan kebijakan terbaru di sektor pariwisata. Kebijakan itu adalah mengizinkan pasangan turis yang belum menikah dapat menginap di kamar hotel yang sama. Hal tersebut menjadi kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi setelah menawarkan visa turis untuk pertama kali. Langkah tersebut dilakukan pemerintah di tengah upaya Arab Saudi untuk menumbuhkan industri pariwisatanya. Sebelum keluarnya kebijakan tersebut, pasangan harus membuktikan bahwa mereka sudah menikah sebelum mendapatkan kamar hotel. Namun sekarang aturan telah dilonggarkan untuk orang asing. Dalam sebuah pernyataan, Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Arab Saudi mengatakan bahwa semua warga negara Arab Saudi diminta untuk menunjukkan kartu keluarga, kartu penduduk hingga kartu nikah saat check-in ke hotel. Tetapi hal tersebut tidak diwajibkan bagi turis asing. Semua wanita termasuk orang Arab Saudi dapat memesan dan menginap di hotel sendirian dengan memberikan kartu identitas saat check-in. Dalam peraturan visa baru untuk turis disebutkan pula bahwa turis wanita tidak harus menutupi tubuh sepenuhnya, namun masih diharapkan untuk berpakaian sopan. Peraturan visa baru ini juga bertujuan untuk meningkatkan pariwisata yang berkontribusi hingga 10% dari produk domestik bruto. Menurut aturan sebelumnya, visa pengunjung dikeluarkan hanya untuk alasan tertentu seperti untuk ziarah agama Islam, untuk mengunjungi keluarga, atau untuk bisnis. Skema visa 1 tahun multiple entry memungkinkan pengunjung untuk tinggal hingga 90 hari. Hal ini sekaligus menandai pertama kalinya Arab Saudi mengizinkan orang asing berkunjung semata-mata untuk tujuan pariwisata. Arab Saudi sejak dulu dikenal dengan aturan yang ketat, namun saat ini Arab Saudi berusaha melunakkan citranya di mata turis dan investor asing. Langkah itu dilakukan di tengah reformasi yang diprakarsai putra mahkota Mohammed bin Salman, yang juga telah mencabut larangan menonton bioskop serta mencabut larangan bagi perempuan untuk mengemudi. Ulama sebut Arab Saudi mendekati akhir zaman. Putra mahkota Arab Saudi jadi perbincangan karena ini. Kerajaan Arab Saudi memang tidak pernah habis diperbincangkan dan selalu menjadi sorotan dunia, bahkan hingga dikait-kaitkan dengan tanda akhir zaman. Pemerintahan Arab Saudi yang saat ini menyaksikan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah mengalami banyak perubahan. Dalam pemerintahnya, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman membuat visi 2030 yang bertujuan mengubah negara Arab Saudi yang liberalisme, di mana putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengubah banyak aturan di Arab Saudi. Di antaranya adalah aturan yang semula diharamkan kini menjadi halal di Arab Saudi. Aturan tersebut di antaranya adalah peningkatan bebasnya wanita di Arab Saudi, konser dihalalkannya, dan bioskop serta pencampuran laki-laki dengan perempuan menjadi lebih mudah di Arab Saudi. Tidak hanya itu, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam sebuah wawancara di acara televisi Arab Saudi dilansir dari YouTube Koko yang menyebutkan bahwa putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman lebih mementingkan hadis mutawatir, hadis ahad dan hadis kabar jika dibandingkan dengan hadis sahih, hadis hasan atau hadis daif dari Bukhari, Muslim maupun yang lainnya. Dijelaskan lebih lanjut, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berpendapat bahwa kebanyakan orang telah mengklasifikasikan hadis berdasarkan tipologi sendiri seperti Bukhari, Muslim dan lainnya menjadi hadis sahih, hasan atau daif. Tapi ada klasifikasi lain yang lebih penting, yaitu hadis mutawatir, hadis ahad dan hadis kabar. Disebutkan pula putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengatakan bahwa hal itu menjadi referensi hukum utama di Arab Saudi untuk menyimpulkan berdasarkan syariat agama Islam di Arab Saudi.
Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menjelaskan juga bahwa hal tersebut akan menjadi referensi hukum di Arab Saudi untuk menyimpulkan berdasarkan syariat. Tujuan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman membuka atau menolak hadis sahih, hadis hasan atau hadis kabar adalah untuk menarik 100 juta turis dan menciptakan 3 juta lapangan pekerjaan di Arab Saudi. Setelah menduduki kursi kekuasaan, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman telah mengubah banyak aturan kerajaan Arab Saudi dengan visi 2030. Visi 2030 yang dibuat Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman membuat kerajaan Arab Saudi semakin menjadi negara liberal. Selain itu, Arab Saudi juga menjadi negara sekuler di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Tidak hanya itu, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman juga mengatakan bahwa visi 2030 yang dibuatnya diharapkan dapat melipat gandakan investasi luar negeri Arab Saudi. Banyak para ustadz atau ulama yang mengatakan bahwa hal ini merupakan tanda-tanda akhir zaman dari Arab Saudi. Semakin berubahnya Arab Saudi menjadi negara liberalisme, banyak penggemar dengan akhir zaman yang semakin jelas terjadi di Arab Saudi. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali mengatakan bahwa barometer akhir zaman dunia saat ini adalah Arab Saudi. Barometer akhir zaman bukan Indonesia, bukan Cina, bukan Asia Tenggara, bukan Afrika, bukan Eropa, bukan juga Amerika. Barometer akhir zaman adalah Saudi. Di situ ada Mekah dan Madinah, maka semua hadis yang kita baca tentang akhir zaman bisa kita berkaca di sana, kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali melansir dari kanal YouTube Kokotub yang diunggah pada 10 Januari 2022. Tidak hanya itu, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang membuat heboh banyak orang. Seorang cendekiawan Islam, Syekh Imran Hussein, mengatakan bahwa tindakan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman berdamai dengan Israel merupakan salah satu bagian dari syirik. Dalam kebijakan itu, Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman telah membuka jalan bagi Arab Saudi untuk menjadi negara yang lebih besar, namun seiring juga dengan banyak kecaman terhadapnya. Arab Saudi akan dilanda cuaca ekstrim hingga akhir pekan. Pusat Meteorologi Nasional Arab Saudi memprediksi perubahan cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah akan berlangsung hingga Ahad 6 Februari. Akan ada penurunan suhu yang signifikan di beberapa wilayah negara, sementara angin besar, formasi awan guntur dan hujan sedang hingga lebat akan terjadi di beberapa wilayah lain. Menurut perkiraan NCM, suhu akan terus turun di wilayah timur, tengah, dan selatan kerajaan. Ini disertai dengan angin rendah dan penurunan jarak pandang horizontal. Badai pasir kemudian akan melanda bagian dalam wilayah barat daya dan barat kerajaan serta wilayah Al-Juf dan Hail. Sedangkan suhu rendah di Jazan, Asir, Al-Baha dan sebagian wilayah timur dan tengah kerajaan akan mengakibatkan cuaca berkabut.